Masih ingat terkait peristiwa polisi New York yang membubarkan mahasiswa pro-Palestina di Columbia University? Ternyata ada kisah lain yang lebih jahat di balik hal tersebut. Jadi, para pemimpin bisnis dan miliarder Amerika membentuk grup WhatsApp untuk membentuk opini publik mengenai perang Israel di Gaza dan mendesak wali kota New York untuk menggunakan polisi untuk mengubarkan protes pro-Palestina di Universitas Columbia tersebut. Isi grup WhatsApp tersebut dilansir oleh Washington Post pada Kamis 16 Mei 2024. Sebetulnya grup WhatsApp ini sendiri dibentuk pada 12 Oktober, beberapa hari setelah serangan mendadak Hamas di Israel Selatan untuk mengubah narasi mengenai Israel, termasuk dengan menyampaikan kekejaman yang dilakukan oleh Hamas kepada seluruh warga Amerika dan tentunya juga dunia. Di antara para pemimpin bisnis dalam chat grup tersebut adalah CEO Starbucks, Howard Schultz. Makanya kenapa kita harus tetap memboikot Starbucks. Kemudian ada CEO dan pendiri Dell, Michael Dell, dan Joshua Kushner, seorang pemodal dan juga saudara menantu Donald Trump, yaitu Jared Kushner. Isi chat atau obrolan tersebut diberikan ke Washington Post oleh orang-orang yang tidak disebutkan namanya yang memiliki akses langsung ke sana. Bulan lalu, anggota chat tersebut, termasuk miliarder Len Blavatnik, mengadakan panggilan Zoom dengan wali kota New York, Eric Adams, pada saat perkemahan pro-Palestina sedang berlangsung di Universitas Columbia di kota tersebut. Selama panggilan Zoom tersebut, para peserta berbicara tentang memberikan sumbangan politik kepada Adams dan tentang bagaimana para pemimpin bisnis ini dapat mendesak presiden dan pengawas Columbia University untuk mengizinkan wali kota mengirimkan polisi ke kampus. Beberapa anggota chat menawarkan untuk membayar penyelidik swasta untuk membantu polisi selama protes. Menurut Washington Post sendiri, salah satu anggota grup tersebut menulis di obrolan atau di chat tersebut bahwa tawaran tersebut telah diterima oleh Adams. Polisi New York membantah menggunakan penyelidik swasta untuk menangani protes tersebut. Dan pada tanggal 1 Mei 2024, puluhan mahasiswa ditangkap ketika petugas polisi New York yang mengenakan perlengkapan anti huru-hara memasuki kampus utama dan membubarkan perkemahan. Polisi menggunakan kendaraan lapis baja dengan mekanisme penghubung untuk masuk ke gedung Hamilton Hall yang diduduki para mahasiswa dan diganti namanya menjadi Heinz Hall yang diambil dari nama seorang gadis Palestina berusia 5 tahun yang terjebak di dalam mobil di Gaza dan kemudian ditemukan tewas bersama dengan beberapa kerabatnya dan dua para medis yang mencoba menyelamatkannya setelah mereka mendapat serangan langsung dari tank Israel. Wakil Wali Kota Fabian Levy mengatakan polisi memasuki Universitas Columbia sebagai tanggapan atas permintaan tertulis khusus dari universitas tersebut. Dan setiap anggapan bahwa ada pertimbangan lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan adalah sepenuhnya salah, katanya. Sindiran yang diam-diam direncanakan oleh para donor Yahudi untuk mempengaruhi operasi pemerintah adalah sebuah kiasan antisemit yang sudah lazim digunakan sehingga Washington Post seharusnya malu untuk menanyakannya apalagi menganggapnya normal di media cetak. Kembali ke grup WhatsApp ini. Jadi grup WhatsApp ini sendiri diberi nama dengan Israel Current Events atau peristiwa terkini Israel yang memiliki anggota lebih dari 100. Didirikan oleh Taipan Real Estate, Barry Sternlich, yang tidak secara langsung menjadi anggota chat ini tetapi berpartisipasi melalui seorang stafnya. Staf tersebut mengatakan pada bulan Oktober bahwa misi kelompok tersebut adalah berupaya untuk membantu memenangkan perang opini publik di Amerika Serikat, sementara Israel berupaya untuk memenangkan perang fisik. Perang Israel di Gaza sendiri telah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak dan membuat sebagian besar orang di daerah kantong tersebut yang terkepung kehilangan tempat tinggal. Lebih dari selusin anggota grup WhatsApp ini ternyata masuk dalam daftar miliarder tahunan Forbes menurut Washington Post. Sebelumnya selama perang anggota kelompok ini dapat menghadiri pertemuan pribadi dengan mantan Perdana Menteri Israel dan kini tokoh posisi Naftali Bennett, anggota kabinet perang Benny Gantz, dan Michael Herzog, duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Anggota kelompok ini juga bekerja sama dengan pemerintah Israel untuk memutar film kompilasi militer Israel yang menampilkan serangan Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan sekitar 1.200 warga Israel terbunuh. Walaupun berita ini sebetulnya sudah direview oleh banyak pihak. Pada bulan November, Stanley dilaporkan meluncurkan kampanye media senilai 50 juta dolar melawan Hamas dengan bantuan media dan tokoh bisnis. Makanya kita melihat banyak sekali berita-berita yang salah, terutama di mainstream media,
terutama media barat, yang kemungkinan besar salah satunya adalah karena permintaan oleh miliarder-miliarder pro-Zionis ini. Kita sebagai orang biasa yang punya empati juga bisa tetap berjuang dengan kemampuan kita dan memilih berita yang benar. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Like, comment, share, dan juga subscribe.